Kita langsung buka aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam biji kecapi. Semoga yang jawab salam banyak rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur tentu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita peluang, Allah berikan kita beribu berjuta nikmat dan karunia-Nya sehingga pagi kita bangun, kita bisa melaksanakan aktivitas kita, sholat subuh berjamaah, tilawatil Quran, zikir dan sholawat, dan terus berlanjut aktivitas kita hingga siang atau masih pagi hari ini. Salawat juga salam kita curahkan kepada suri tauladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau, pengorbanan, dan juga tentu ya segala hal yang beliau miliki beliau korbankan untuk syariat Islam tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu ketika menyebutkan nama Nabi kita Muhammad SAW, selain salawat yang kita jawab, ada hati yang harus bergetar, ada jiwa yang harus merasa, gitu ya. Ada ingatan-ingatan yang terlintas di pikiran kita, walau kita nggak pernah lihat secara langsung, walau kita nggak pernah memperhatikan secara detail, tapi semuanya sudah tertoreh dalam tulisan-tulisan sejarah. Betul ya teman-teman semuanya. Dan tentu yang kami banggakan seluruh panitia ya, para BEM di Setai Ahlikmah sekarang namanya ya. Aplaus dong buat seluruh panitia. Tentu berhari-hari nih, bahkan berminggu-minggu ya. Kalau plan ini udah dari tahun kemarin udah dibikin rencana strategis 2025. Dan alhamdulillah hari ini terrealisasi. Yuk sama-sama kita sukseskan dengan hadirnya seluruh peserta di sini agar goals atau tujuan-tujuan kegiatan hari ini semua tercapai. Siap semuanya? Siap. Oke, baik. Seluruh peserta tentunya juga luar biasa nih ya. Pagi-pagi udah nyiapin segala-galanya, udah mandi, udah wangi, udah sarapan segala macem. Ya, tapi karena saya belum banyak kenal peserta, izinkan saya ngasih instruksi ke teman-teman. Oke. Boleh dibantu panitia? Di sini ada post-it ya. Silakan nanti teman-teman. Silakan teman-teman nanti diisi, ditulis nama panggilan kesukaan ya. Jangan panjang-panjang nama panggilan. Misalkan nanti siapa namanya? Nama lengkapnya? Muhammad Hanif. Muhammad Hanif. Nah, panggilannya apa? Misalkan kalau Hanif aja nggak apa-apa ya. Atau misalkan apa panggilan, ada panggilan lain kah yang lebih disuka? Nanti silakan diisi. Boleh panitia dibantu? Iya, satu orang kasih berapa lembar aja lebihin gitu ya. Oke. Silakan. Biar saya kenal dulu gitu ya. Karena saya pengen ngomong tak kenal maka tak sayang kan nggak enak. Saya belum kenal teman-teman semua. Kalau saya udah dikenalin audiensnya. Oke, silakan boleh diisi dulu nama-namanya. Oke ya. Semua punya pulpen. Yang pakai spidol juga boleh. Pulpen agak dikerengin sedikit biar kelihatan namanya. Jangan tipis-tipis tulisannya ya, bukan tanda tangan ya. Silakan, dapat semua. Nanti kalau sudah diisi namanya, silakan tempel di bahu sebelah kiri or kanan. Silakan. Iya, karena saya nggak tahu nih nama-namanya siapa aja nih. Beberapa sih kenal wajah-wajahnya, ya. Tapi saya nggak hafal. Nah, ini juga boleh coba lihat. Ah, ini bagus nih buat evaluasi. Namanya Adam, tulisannya kecil, ya. Gedein boleh ya teman-teman ya. Nah, ini sebagai pengganti name tag. Kalau BEM kan udah jelas namanya tuh ya. Ada Dafa, Nur Syahid. Ada siapa lagi tadi? Ada
macam-macam. Kalau B mah udah kelihatan jelas, ya, Nur. Yang kelihatan Nur doang, kelipet. Ya, siapa tuh namanya? Kuantum. Kuantum merek kompor ya. Ya, kalau saya tahunya Sika Kuantum ya. Silakan, sudah diisi semuanya? Oke, namanya harus besar. Kan belajar komunikasi hari ini ya. Nah, start from your name. Mulai dari nama kalian. Start from your right gitu ya. Mulai dari tulisan kalian. Nah, silakan. Sudah? Ini siapa namanya? Hanif. Yang ini? Hanif juga. Beda ini gimana nih? Hanif Alif, Hanif Ba. Hanif A, Hanif B. Oke. Hanifah ini nama aslinya apa? Hanif juga, Muhammad Hanif. Sama. Ini kembar tapi beda ini ya. Orang Minang juga. Coba apa lagi selain orang Minangnya sama, namanya sama apa lagi? Kosannya. Iya. Aduh ya. Terus kalau lagi taruh repot nih ya. Nggak kenal wajahnya, tahu namanya. Tiba-tiba Alif kan pakai peci. Ya. Nah, antum boleh kasih nama Hanif, atasnya ada simbol peci gitu. Oke, ya akhwat, udah semua? Sudah? Karena kita hari ini kelasnya eksklusif. Pesertanya nggak sebanyak di kelas gitu ya. Ada berapa? 30 ya. Silakan. Nah, bagus. Indi bagus ya. Namanya jelas ya, ringkas dan juga tulisannya besar. Nah, ini by the way sebelum jauh ke seni komunikasi, ini aja dulu kelarin ya. Hanzalah, Hans. Antum siapa namanya? Kecil banget, nggak kelihatan. Oh iya, emang kuantum masih kecil ya? Padahal kalau kompor gede. Oke, kuantum, Afwan, antum boleh ganti namanya ya, lebih gede tulisannya. Gitu. Nah, ya, ahsantum. Udah dapat semua? Udah ya? Oke. Adam, nah gitu dah, bagus dan. Oke ya. Baik. Tadi panitia sempat mention, kalau ditanya apa kabar, jawabnya tadi gimana? Nih ada standar stay kan ya jawabannya? Nggak ada. Napakut itu ya. Napepeki ya. Kalau ditanya apa kabar semuanya khusus di kelas ini, jawabannya apa? Apa? Nggak tahu ya. Saya nanya. Oke, jawabannya boleh ditambah. Misalkan, alhamdulillah sebagai muslim jawabannya utama itu. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, khusus di kelas ini karena kalian belajar komunikasi. Ya, ini saya belum masuk ke materi gitu ya. Harus pakai gerakan, pakai gesture, pakai body language. Ya, alhamdulillah tangannya di sini. Ya, luar biasa tangannya di sini. Nah, yang ketiga nih harus ada ciri khas stay-nya. Nah, stay punya value gak? Stay Alikmah? Atau punya slogan, jargon? Ketua BEM ada jargon Alikmah? Ah, ini aja nih, ini keren nih. Coba perhatikan. Luar biasa, speak to inspire. Bisa ya? Speak to inspire. Gini, tangannya gini. Speak to inspire. Coba kita latihan dulu biar sama semua. Kalau ditanya apa kabar, semuanya jawabnya alhamdulillah. Tangannya ikuti saya. Alhamdulillah, luar biasa. Speak to inspire. Keren gak sih? Siapa yang bikin sih? Kalian semua. Aplaus dong buat teman-teman stay. Ini kalau di video direkam bisa viral nih ya. Kalau masuk lambe itu bisa viral ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Speak to inspire. Oke, boleh sekali lagi lebih keras, lebih lantang suaranya, gerakannya lebih luwes. Alhamdulillah, luar biasa. Speak to inspire. Ya, oke. Mimik wajahnya nggak boleh sedih. Ya, saya tahu kalian lagi pusing mikirin ujian, mungkin yang BEM mikirin program, yang bagian fundraising mikirin dana, belum terkumpul, baru 2%, gitu ya. Saya tahu, tapi tolong hari ini, ya, pikiran, kepusingan, kegalauan semua dilepas dulu, ya. Yang lagi sibuk mikirin si Eta, si dia, tolong dilepaskan dulu ya.
Hari ini kita concern, hari ini kita harus fokus. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat harus menjadi output setelah kegiatan ini selesai. Setuju? Iya. Setuju? Adam setuju ya? Oke, siap. Ya. Oke. Jadi jawabannya nanti harus lantang, harus keras, harus dengan body language. Oke. Udah siap video? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, gitu, keren ya. Oke, aplaus lagi lah. Ya. Berdasarkan riset yang terbaru gitu ya, kalau kita perbanyak tepuk tangan ya, itu akan bisa mengurangi demam berdarah. Ya, karena kita tepok nyamuk ya. Kalau di kosan kan banyak nyamuk tuh ya, latihan pakai tangan. Intermezzo. Baik, alhamdulillah pagi hari ini sudah siap semuanya, nama sudah ditulis ya, nanti saya akan keliling, mungkin mudah-mudahan bisa saya sapa satu persatu. Tadi sudah dikenalkan oleh ketua BEM kita ya, izin untuk kenal lebih jauh, mudah-mudahan hari ini bisa kita saling mengenal. Nama saya Muhammad Naim, panggilannya Naim, Kanaim bebas ya, gimana enaknya teman-teman aja. Saya aktivitas saat ini ya sebagai karyawan budak korporat kalau kata orang ya. Kalau saya budak korporat itu masih bahasa yang apa ya, tentatif sebenarnya, tergantung perspektif orang melihat. Setuju ya? Antum di sini kuliah, apa tujuannya? Apa antum budak kampus? Enggak kan? Nah, antum punya visi di situ ya. Karena saya bekerja, saya punya visi dan perusahaan saya memiliki kesamaan visi, maka saya berkecimpung di situ ya, terjun, terlibat. Dan juga aktif sebagai narasumber ya. Belum lama saya ngisi di UI, Universitas Al-Azhar Indonesia, tahu ya, yang ada di mana? Kairo ya. Kairo pusatnya ya, cabangnya di Blok M. Dan belum lama juga di bulan September saya diundang ke Bali untuk mengisi acara dari BKKBN. Tahu teman-teman, pernah dengar BKKBN? Jadi mereka punya wadah anak mudanya, namanya Generasi Berencana ya, singkatannya genre. Pernah dengar? Pernah? Nah, gitu. Itu tuh terkumpullah seluruh ya, pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka ada performance di situ, ada evaluasi program, ada penampilan-penampilan tiap-tiap daerah, dan apa namanya, pertunjukan budaya bahasa setiap daerah. Itu keren banget teman-teman. Kalau ada yang keluangan waktu kuliahnya, silakan nanti bisa join tuh di genre Gerakan Berencana. Karena program itu akan membangun jaringan kalian nanti di nasional. Tapi di BEM juga keren ya, di kampus-kampus juga keren. Ini promosi aja gitu. Oke, dan juga saya aktif ya sebagai tadi disebutin, pokoknya kita sebagai muslim banyak aktivitasin aja lah, produktif aja gitu ya. Apalagi masih pada jomblo, masih pada lajang, belum banyak tanggungan. Tanggungan utama teman-teman kuliah adalah nyelesain skripsi. Kalau tugas kuliah semuanya itu apa ya, setiap individu pasti ngerjain lah, wajib ngerti paham. Tapi PR utamanya, tanggungan utamanya adalah nyelesain skripsi. Setuju? Setuju ya? Siap semua lulus tanpa telat, tanpa extend. Bismillah ya, mudah-mudahan. Dan saya juga alhamdulillah tahun 2022 saya selesai tugas dari Tasik balik ke Jakarta. Dalam hati ngomong gini, gue nggak bisa nih begini terus, kerja terus gitu ya, tanpa ada perkembangan diri. Karena sejatinya setiap manusia itu harus ada peningkatan 0,01% setiap hari minimal. Setuju? Ya, antum hari ini harus lebih baik daripada antum besok. Kebalik ya. Antum besok harus lebih baik daripada antum hari ini. Setuju ya? Teman-teman semua ya. Nah, jadi ini salah satu nih ya, ikhtiar kalian untuk bisa lebih baik di hari esok. Ikut kegiatan seni komunikasi bersama BEM saya. Saya ngomong dalam hati 2022 akhir, ya Allah saya pengen 2023 nanti bisa kuliah lagi S2 ya. Syukur-syukur memang nggak banyak biaya yang keluar gitu ya. Karena kita tahu di Jakarta cost living aja mahal ya, cost konsumsi aja mahal gitu ya, makan sehari-hari. Apalagi yang udah berkeluarga pasti itu biayanya ya bisa berapa? 2 kali lipat, 3 kali lipat kalau punya anak. Setuju ya teman-teman ya? Nah,
Ya kemudian kalau Allah berikan saya kesempatan, ya bismillah 2023 saya ngedaftar di SA Unggul. Sebelum Ramadan ada pengumuman saya dapat lulus untuk dapat beasiswa. Nah, alhamdulillah. Tapi yang saya pikirin adalah sebelum saya minta itu, saya nggak sekedar minta ke Allah gitu. Kayak itu udah pasti ya. Di Istayalikma diajarin tentang tauhid, diajarin tentang apa? Sirah nabawiyah, tentang fikih. Nah, tapi ada hal-hal yang seringkali ya, ini faktor X-nya lah ya, kita lupa, yaitu komunikasi. Saya sampaikan ke teman-teman kantor, saya sampaikan ke user saya, leader saya di kantor, saya PNS 2. Saya sampaikan ke orang tua, ayah ibu saya, abi umi saya mau kuliah S2. Tapi pengennya dapat beasiswa. Ini bukan egois, tapi memang karena saya nggak mampu gitu. Ibaratnya seperti itu ya. Ya qadarullah ya, barangkali dari doa-doa orang tua, doa teman ya kan, ada yang nyantol di langit, ada yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Ya, alhamdulillah saya dapat beasiswa full di Desa Unggul, dan insya Allah bulan Juli nanti ya kita selesai sidang dan yudisium. Doakan teman-teman semua ya. Amin ya robbal. Nanti anda doakan antum semua biar cepat selesai satunya di lanjut S2, S3 ya di Alikma. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Nanti mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan kampus nanti bisa menjulang ya. Mana tahu dah. Oke, baik. Seperti itu ya kenalan dari saya. Boleh ditampilkan slide-nya? Barangkali pengen lihat-lihat. Nah, teman-teman semua. Oh, kenapa? Bisa. Tadi kayak manggil gitu ya. Di sini siapa yang sudah pernah ikut kelas public speaking atau communication skill? Ada? Ada yang pernah? Ada apa pernah? Hah? Di mana saya berada? Oke, kelas Anda jadi everywhere, anywhere. Ada lagi? Ukti-ukti? Ada? Rina pernah ikut kelas communication skill? Pernah? Di mana? Oh, di online. Oke, ya. Oke. Iya, sekarang kelas mah bisa online semuanya. Ada lagi? Ya, Jiju ya, namanya Jiju ya. Jiju nanti tulisannya gedein sedikit, dikerengin sedikit, ya. Apa ya? Nanti yang lain saya keliling. Oke, jadi teman-teman semua, saya tahu pasti kalian sudah pernah belajar tentang skill komunikasi, entah di kelas, entah di online, di YouTube, di apa lagi? Di sekolah mungkin dulu, ya, SD, SMP, SMA. Sesungguhnya, ya namanya orang proses belajar itu betul kata Adam, everywhere, anywhere. Setuju ya? Tapi ada momen-momen yang mana kita perlu fokus, kita perlu memperhatikan, dan kita mengambil intisari itu agar bisa dipraktekkan. Kan gitu ya? Kita belajar, kita pahami, kita praktekkan. Nah, seringkali kehidupan sehari-hari banyak pelajaran, cuman kita nggak ambil hikmah intisarinya dan kita nggak praktekkan. Nah, hari ini mari kita fokuskan diri nih, kepala, ya, hati, dan juga niat harus betul-betul siap, ikhlas. Sudah siap semua? Karena kemarin saya baca di form ada yang bilang terpaksa karena BEM, terpaksa karena disuruh sama mentor, ya, terpaksa disuruh karena merobi misalkan. Nah, hari ini yuk kita sama-sama lempengin niat karena Allah. Ya Allah, saya akan belajar ilmu komunikasi. Terserahlah nanti jawabannya apa, yang penting karena Engkau ya Allah. Simpelnya kayak gitu ya. Sudah, luruskan niat semuanya. Oke. Teman-teman semua, kita punya wirid Al-Fatihah yang selalu kita baca di sholat, yang selalu kita baca dalam aktivitas-aktivitas utama. Maka hari ini, yuk mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Sebelum kita maju lebih jauh, ya kita tundukkan hati, ya kita pasang niat, kita khusyukkan bahwa doa ini mudah-mudahan Allah ijabah. Ya. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin amin ya robbal alamin. Oke. Oke, semuanya hari ini kita akan start ya dengan aktivitas sederhana. Ya, kalau misalkan teman-teman saya sebutkan angka 1, teman-teman tepuk 1 ya. Nah, kalau saya bilang angka 2, teman-teman tepuk 2 kali. Kalau saya bilang 3, berarti tepuk 3 kali. Boleh ya? Kita coba latihan dulu. Teman-teman semua tangannya di depan. Oke, ini sebagai pemanasan dulu, latih konsentrasi kita. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, pintar semuanya. Sekarang instruksinya saya rubah. Kalau saya bilang tepuk 1, ada kata tepuknya, maka tepuk 1 kali. Jadi ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah tepuk. Setuju? Kalau saya bilang tepuk 2 kali, dan seterusnya. Komunikasi yang baik, gitu. Mampu berkomunikasi dengan pihak eksternal, gitu. Mampu bernegosiasi dengan klien. Rata-rata begitu, teman-teman. Jadi sebenarnya skill communication ini berlaku buat semua pekerjaan. Setuju gak sih? Tapi memang ada yang punya pengaruhnya besar, ada yang punya pengaruh kecil. Ada yang too much communication, terlalu banyak komunikasinya. Ada juga yang sedikit. Nah, kan masing-masing beda. Tapi sesungguhnya semuanya punya peran ya, skill komunikasi ini di setiap pekerjaan. Guru, dosen, even jadi rektor ya. Jadi rektor kampus harus bisa komunikasi yang baik. Bahkan jadi menteri pun harus punya komunikasi yang baik. Gitu ya. Apalagi jadi presiden, harus punya kemampuan komunikasi yang baik, nggak AIU naninu gitu, enggak ya. Ya, alhamdulillah kita sekarang punya presiden yang punya wibawa komunikasi yang hebat ya. Insya Allah ya. Jadi daripada yang sebelumnya gitu ya. Oke ya. Oke, jadi pancing-pancing dong ya. Fokus. Ya, ini ibaratkan seperti gelembung, ada yang besar, ada yang kecil ya. Artinya apa? Masing-masing tergantung kita praktekinnya. Misalkan saya, secara pekerjaan, saya tuh nggak ada kaitannya terus dengan komunikasi. Ya, maksudnya komunikasi yang dimaksud public speaking, motivasi, inspirasi, enggak. Karena saya B2B langsung ke misalkan HRD perusahaan A, HRD perusahaan B, ya, manajemen perusahaan C misalkan. Kayak gitu, bangun komunikasi. Dan komunikasi dengan apa, teman-teman? Apa aja yang bikin audiens pendengar nyaman, yang bikin target bicara kita ngerasanya nyaman. Sekarang ada teknologi, pakai WhatsApp, pakai email, pakai direct messenger, ya, entah Instagram, Facebook dan semacamnya. Gitu cara bangun komunikasi. Contoh paling sederhana, saya pengen menargetkan misalkan perusahaan KPN umpamanya. Saya nggak kenal di sana, nggak tahu, nggak ada relasi. Saya cari tahu kontak HRD-nya lewat email, saya email sekali nggak dijawab, 2 kali nggak dijawab, 3 kali pulang nggak ya, sabar, ulur waktu. Ada kalanya nanti Allah memberikan hidayah biar dia nggak jawab pesan saya. Tiba-tiba dibalas, ya Pak, ada apa ya, Anda bisa dibantu, saya ingin mengajukan visit Bu untuk bertemu dengan HRD perusahaan Ibu, kira-kira bisakah saya ajukan silaturahimnya? Nanti dijawab, silakan datang pada jadwal misalkan A gitu. Baik Bu, datang ke sana. Ya, namanya ini kan kalau udah B2B langsung first impression yang akan berpengaruh pada keputusan. Betul ya? Betul ya? Ini bukan, ini contoh yang memang praktikal, langsung dipraktekin. Datang ke sana, bayangin teman-teman, kalau badan kita bau, ya, baju kita lecek misalkan, muka kita berantakan kusut, ya, kagak sikat gigi umpamanya, sampoan apalagi enggak. Kira-kira pas datang ke sana orang ngelihat gak looks kita, tampilan kita? Kan itu dulu, sebelum dia dengar apa yang kita mau sampaikan, pasti dia lihat apa yang nampak pada kita, gitu ya. Dari pakaian, grooming kita, ya. Dari visual wajah kita nih cemberutan, mengkerut mulu, atau happy, gitu kan? Bayangin teman-teman, kalau kita datang udah kagak mandi, gitu, bau, mukanya mengkerut, langsung belum ngomong sama HRD-nya udah di close sama security. Bapak siapa? Ngapain? Ya, di sini nggak bisa ngasih recehan. Kata pemulung. Teman-teman ya, gitu ya.
Teman-teman nih misalkan di BEM pengen ngajuin proposal ke perusahaan. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh di skill komunikasi. Yang pertama adalah faktor grooming visual kalian, penampilan. Ya, yang cewek-cewek harus rapi dandanannya, juga jangan terlalu too much menor gitu, jangan. Yang laki-laki minimal mandi rapi ya, bajunya nggak berantakan. Meskipun anak kosan, gitu ya, meskipun anak kosan. Ya itu ya. Kalau sudah diterima karena teman-teman penampilannya bagus, enak dilihat ya, wajahnya sumringah ya. Kalau HRD-nya lagi kusut ngeliat kalian datang jadi happy, apalagi nih banyak muslim yang masya Allah ya, sehari-hari ngaji baca Quran ya, ya kan? Laisa zulumati, bukan kegelapan wajahnya ya, tapi apa? Wujuhuhum muswaddah, bukan juga wajahnya itu hitam gitu, kusut enggak, tapi buat cahaya. Nah, baru di situ kita sampaikan gagasan kita, ide kita, apa yang kita bawa. Bapak Ibu, saya dari BEM Staya Hikmah. Kami punya program yang insya Allah relate dengan perusahaan Bapak Ibu, agar perusahaan Bapak Ibu punya apa ya, lebih baik secara apa ya. Misalkan kalau programnya tentang sedekah anak yatim, insya Allah Bapak Ibu akan menerima program ya untuk kerjasama dengan kami. Programnya adalah berbagi kepada anak yatim. Ya, nah, nanti di situ mereka akan yakin tuh, ya. Nanti kita belajar mudah-mudahan skill komunikasi langsung B2B kayak gitu. Itu contoh teman-teman semua, ya. Jadi ada yang perannya kecil, ada yang perannya besar, ada yang besar banget, betul ya? Ada yang perannya besar banget. Ya presiden, menteri, itu peran komunikasinya sangat besar. Sekali ngomong salah, ya bisa bubar Indonesia. Contoh kemarin kita mention aja, Menteri ESDM siapa? Pak Bahlil ya. Ya, Pak Bahlil. Apa? Bahlil. Dia ngomong apa? Kalau anak muda Indonesia yang rame itu tagar kabur aja, lebih memilih bekerja di luar negeri, berarti saya mempertanyakan nasionalisme kalian. Ada tuh statement bisa jadi menurut dia benar, tapi ternyata menurut kita semua anak-anak muda itu salah. Ya. Jadi selama ini kesannya dia nggak menghargai kerja-kerja kita, ya, pendidikan kita di Indonesia dong. Berarti seakan-akan dia menyalahkan guru-guru Indonesia, menyalahkan guru-guru orang-orang yang pindah sementara ke negara lain, gitu dong. Nah, jadi pengaruhnya sebesar itu ya, teman-teman ya. Pengaruhnya sebesar itu. Ketua-ketua BEM naik lagi demo, ngomong di depan panggung, itu pengaruhnya besar. Ya, kalau didengar sama menteri, sama DPR, sama media. Kalau nggak ada media, nggak ada menteri, nggak ada DPR, yang dengar siapa? Ya, malaikat pasti, gitu ya, pasti malaikat dengar lah, enggak? Ya, nah, tapi kan butuh perantara, gitu ya. Nah, jadi teman-teman sudah paham peran apa aja? Kalau secara hal-hal yang kecil ya tadi betul, ada yang bisa jadi MC, jadi motivator, jadi guru, jadi dosen, jadi presenter, itu betul peran-peran yang bisa kita lakukan. Oke. Boleh di next lagi, teman-teman semua. Nah, singkat aja. Kira-kira di ayat-ayat apa aja kah ini disebutkan? Ya. Kalau kaulan sadida surah apa, teman-teman? Ini tentang prinsip komunikasi dalam Islam. Ya, harus berkomunikasi dengan siapapun, ya, dengan siapapun, dengan gender apapun, dengan agama, even agama manapun. Ya, teman-teman semua. Oke, bagus ya. Saya harap jawabannya nanti bagus semua dan saya yakin itu. Ini adalah teori sederhana. Ada orang ingin belajar komunikasi, misalkan. Saya ingin jadi pembicara nasional. Saya ingin bisa membangun komunikasi dengan para jurnalistik di Indonesia. Saya ingin, apalagi misalkan, saya ingin bisa menjadi podcaster terkenal. Saya ingin bisa menjadi mungkin presenter di TV-TV nasional. Ya, itu keren, itu bagus. Silahkan buat itu, nggak apa-apa. Ya, dan saya yakin teman-teman punya jawaban-jawaban yang merana pada objektif bersinggungan dengan manusia, gitu ya. Itu apa-apa, wajar. Tetapi kalau ya hanya sebatas itu, ya teman-teman semua, seluruh manusia di dunia itu sama aja kayak gitu. Apa yang bikin kita beda dengan orang lain adalah why yang lebih dalam sebenarnya. Ya, kalau di ISQ, Pak Ginanjar punya
substansi lagi dari Y ini ya. Karena Y ini adalah X faktor yang punya 3 variabel lagi teman-teman ya. Kalau Pak Ginanjar sebutnya ada strong Y, ada big Y, ada grand Y ya. Nah, yang terbesar itu adalah keinginan yang apa ya, beyond expectation human gitu, di luar ekspektasi manusia, nggak bisa diperkirakan manusia, yaitu tujuan-tujuan yang sifatnya ilahiyah ya. Misalkan tadi saya ingin menjadi seorang presenter dunia yang terkenal, karena saya yakin dari profesi yang saya nanti geluti itu Allah melihat saya seorang muslim yang membawa manfaat untuk orang banyak. Kehadiran saya menjadi inspirasi buat seluruh ya muslim-muslim di dunia, dan saya ingin merasa pantas di hadapan Rasulullah nanti. Nah itu teman-teman. Nah, pernah gak tersirat, terpikir, mungkin sebagian pernah, sebagian belum, letakkan itu di grand Y kalian. Karena kalau Simon Sinek ini, beliau ini bukan seorang muslim, jadi tujuannya hanya bersifat fitrah, dorongan hati gitu ya. Hati nuraninya yang berbicara, hati nuraninya menjawab gitu ya. Nah kalau kita muslim harus orientasinya horizontal ke Allah Subhanahu wa taala. Setuju semuanya? Setuju ya? Harus seperti itu. Oke. Nah, nanti silakan teman-teman dari tulisan yang kalian buat korelasikan dengan tujuan-tujuan akhirat gitu ya. Tujuan-tujuan yang berdampaknya hari ini juga berdampak di akhirat kelak. Ya, berpengaruhnya terhadap urusan dunia juga nanti akan menjadi manifestasi di akhirat kelak. Gitu ya, setuju ya teman-teman semua ya. Oke. Pelajaran ini juga saya baru belajar ya pas bangku kuliah kalian. Karena saya kuliah di ISQ Business School, Pak Ari Ginanjar selalu menekankan seluruh mahasiswa apapun nanti pekerjaannya, bisnisnya harus berorientasi pada spiritualitas, berorientasi pada grand Y ya, karena Allah. Tapi karena Allahnya bukan sekedar gini, aku kuliah ya karena mencari ridho Allah aja, nggak gitu juga bro, sis, gitu ya. Harus ada X faktor tadi, karena mungkin orang tua kalian, karena profesi yang kalian inginkan, nanti silakan dikorelasikan ke atas, ke langit, gitu ya. Ini adalah metode Barat. Indonesia ada gak bang? Ada gak Ustaz? Ada di Quran. Ya, di Quran tuh banyak banget teman-teman bisa temuin. Yang paling sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah apa itu? Oh, ada yang nyeletuk ya. Zariyat ayat ayat 51 ya? Ayat 51 ya? Nah, itu surah Az-Zariyat sering kita dengar kayak gitu. Karena ibadah Allah SWT. Mau jadi presenter, mau jadi podcaster, mau jadi jurnalistik, kan kalau di KPI kayak gitu ya, mau jadi ustadz, penceramah, semua harus oriented by Allah SWT. Oke, next. Nah, teman-teman sekalian, tadi yang sudah saya sebutkan, dan ada yang bertanya juga mungkin, kira-kira kalau kita belajar skill komunikasi, apa sih yang bisa kita lakukan? Profesi apa yang bisa kita tempati ya di sini, di dunia, di Indonesia, di luar dan semacamnya. Nah, teman-teman silakan tuliskan gitu ya. Yang ada di gambaran kalian, kalau kita bisa punya kemampuan komunikasi yang baik, kita bisa jago komunikasinya, apa sih pekerjaan yang berpeluang untuk kita semua? Nah, silakan ditulis di situ. Ya. Karena saya nggak mau ngasih jawabannya. Jawabannya harus dari teman-teman semua. Apa kira-kira peran-peran pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang public speaker atau tadi ya communication expert? Apa? Silakan tulis. Ya ukhti silakan ditulis juga. Ya jawabannya, pertanyaan jelas ya. Oke, pekerjaan apa? Ini spesifik ya teman-teman. Profesi apa? Ini prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Quran. Jadi kalau teman-teman nanti dapat kesempatan nih kakak-kakak jadi MC kah, jadi pembicara di TPA, TPQ, di sekolah atau di lembaga-lembaga kalian, maka terapkan prinsip ini. Dasarnya, landasannya, fundamentalnya. Ngomongnya harus benar, ngomongnya harus baik, jelas dan memadai, dan juga ucapannya mudah dipahami sesuai dengan target audiens kita. Ya, dan juga ucapannya lemah lembut ya.
Kalau teman-teman lagi di hadapan ibu-ibu jemaahnya, jangan kayak Habib Bahar, nggak pas. Ya, kalau lagi demo boleh kayak Habib Bahar, gitu misalkan. Kalau lagi di depan ibu-ibu kayak Ustadz Maulana, nah tuh cakep, ya, cande gitu ya, banyak ketawa dan semacamnya. Kalau teman-teman di depan audiens mahasiswa harus pakai bahasa yang akademis, ya, pakai teori-teori, pakai akademis dan seterusnya dan seterusnya. Kalau depan adik-adik, ya teman-teman banyakin hiburan dan semacamnya. Oke teman-teman semua ya. Oke, kita next lagi, lanjut. Nah, ini dia ya. Oke, what are the similarities and differences between them? Ya. Apa sih yang bikin sama dan beda antara mereka? Ayo, silakan. Apa yang sama, apa yang beda di antara mereka? Kenal kan yang pojok kiri atas? Kenal ya? Siapa? Prof. Agus Salim. Yang kanan? Nyebutannya males ya. Gus ST. Ke bawah? Ya ini ya. Agus juga kacau ya. Tapi yang bikin sama adalah ya namanya sih ada gus-gusannya gitu ya. Sama-sama ada gusnya. Apalagi yang sama, teman-teman. Ini kita bicara komunikasi ya. Lebih speaker, lebih spesifik. Ah, laki-laki ya, iya betul ya. Oke, apalagi? Berpengaruh. Mirip tapi dikit lagi. Viral. Ini jawabannya ya. Kata-katanya bisa memanipulatif, bisa apa ya namanya. Tapi kalau positifnya adalah mempengaruhi, influencing gitu ya. Kalau bahasa teorinya convincing people banget. Kalau dia ngomong tuh orang bisa, oh gitu ya, kayak tergerak gitu. Iya kan, Gus Miftah luar biasa. Kalau ikut jemaahnya di daerah teman-teman, jemaahnya banyak banget. Kalau dia ngomong orang pada senang gitu. Karena kemampuan komunikasinya bisa convincing, mempengaruhi orang. Ya, influencer begitu tuh. Ya. Yang bawahnya ini sama dia. Korbannya banyak gak? Kenapa bisa? Cewek-cewek kalau saya tanya, looks-nya gimana? Oke gak? Ya dia ketawa. Tapi kalau dia bisa mempengaruhi orang gitu ya, karena dia memanfaatkan itu untuk manipulatif. Tapi ya, soft spoken kiri atas kita ini tokoh luar biasa, pahlawan nasional, Profesor Agus Salim. Beliau juga sama, komunikasinya bagus, bisa mempengaruhi orang, ya. Tapi dalam hal positif, pergerakan, dakwah, kemerdekaan. Nah, itulah bedanya antara mereka. Jadi teman-teman, barangkali nanti Allah berikan hidayah kepada kalian, ternyata komunikasi adalah skill dominan kalian, maka jangan sampai sewaktu-waktu jauh dari hidayah Allah dan malah manfaatin ini untuk hal-hal yang nggak baik. Gus Miftah bagus, tapi mulai muncul gitu ya kata-kata yang tadi ya nggak ada dalam prinsip Islam, katanya menghina orang, mencela dan semacamnya. Akhirnya kena bumerang sendiri. Sama kayak Agus itu bawa juga sama. Ya, tapi kadang kita mikir ya kenapa nggak dari dulu gitu mereka ditangkap, nggak dari dulu ketahuan. Ya biasalah ya istidraj. Allah pengen ngasih hukuman yang lebih pada orang-orang kayak gitu. Oke, teman-teman semua ya. Jadi belajar skill komunikasi harus siap hari ini, esok, lusa, tahun depan, bertahun-tahun kemudian. Karena ujian pasti ada. Kalau kita tanya Gus Miftah, Gus, emang kamu mau ngomong kayak gitu? Dia pasti apa? Nyesel. Ya. Tapi kalau yang bawah saya nggak tahu deh nyesel apa enggak ya. Gitu ya. Gitu ya teman-teman semua. Oke. Ini adalah tadi yang saya sampaikan tujuan-tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi kita harus meranah pada horizontal, tujuannya untuk Allah. Perantaranya bebas, profesi-profesi yang kalian mau. Oke, next. Ringkas saja. Oke, ini adalah kuadran komunikasi, teman-teman. Ya, kuadran komunikasi. Langkah atau pengaruh paling awal kalau kita mau menjadi seorang communicator, seorang public speaker
adalah informasi kita harus sampai. Itu dulu. Ya. Nah, yang kedua, ya, sebenarnya nggak kedua juga sih ya. Kadang ada komunikasi yang kita sampaikan itu menginspirasi, ada juga yang enggak, gitu ya. Ada yang bikin orang paham, mengerti, ada yang sekedar tahu doang. Paham sama ngerti beda gak? Tahu sama ngerti beda gak? Beda ya? Beda ya? Kalau ngerti itu dia bisa mengkontekstualkan apa yang dia ketahui, gitu, memahami. Tapi ada yang faktor paling menurut saya ini ya, ini faktor paling besar, yaitu influencing people. Kata-katanya, komunikasinya bisa mempengaruhi orang. Kayak tadi Agus, 3 Agus. Ya. Oke, teman-teman semua. Nah, dari sini teman-teman, kira-kira sebutin satu tokoh aja deh ya. Yang menurut teman-teman, beliau ini punya peran komunikasi influencing. Not only understanding people, nggak sekedar orang tuh jadi ngerti, ya, juga nggak sekedar menginspirasi orang, tapi bisa menggerakkan orang, bisa merubah seseorang menjadi lebih baik. Sebutin satu tokoh aja selain Nabi Muhammad ya, tentu beliau adalah the most influencer people. Siapa kira-kira yang terbayang di kalian, biar kita sama-sama tahu ya, stage kalian dari siapa sih gitu ya, ukurannya. Silakan, bebas tokoh mana aja di dunia selain Rasulullah, para anbiya ya, karena udah bukan levelnya lagi nih dengan tokoh-tokoh dunia. Silakan, yang baru datang boleh dikasih itu ya, post-it biar ditulis namanya. Itu juga kayak belum ya, silakan post-itnya ditulis namanya yang besar hurufnya, nama panggilan aja, ditempel di bahu biar nanti kelihatan saya sebut namanya. Silakan. Tuh. Jatuh ya? Silakan sebutkan satu tokoh yang menurut kalian ini adalah inspirasi saya. Pada pekerjaan ya. Kedubes, oke, duta kedubes, diplomat ya. Oke, MC, Master of Ceremony. Oke, dia apa? Translator, betul? Oke. Jawaban lain selain yang sudah disebutkan ada apa? Berdakwah. Oke, motivator. Dai. Kamu ada dai ya, perempuan ya. Dikoreksi nih. Ada lagi yang lain jawabannya yang unik-unik? Ya. Oke ya. Oke ya. Silakan nanti dipikirkan teman-teman. Nah, boleh di post itu dibagikan lagi. Kalau ada masih stok, silakan dibuat satu kolom tentang weakness kalian. Kelemahan saya dalam hal komunikasi itu apa sih? Nah, nanti silakan teman-teman dibuat, ditempel di sebelah sini. Ya. Tutupin aja nggak apa-apa ya. Silakan masing-masing buat kelemahan kalian dalam hal komunikasi. Ya, apa dari kata-katanya kurang lengkap vocabulary-nya, ya, atau dari apa lagi, dari gesture kalian kadang masih kaku, atau pas maju belum ngomong udah nervous ya, atau apa lagi, atau saya nggak pede di depan akhwat-akhwat saya likmah gitu ya, apalagi saya nggak bisa ngatur nafas kalau misalkan maju ke depan. Banyak hal, kelemahan-kelemahan. Kelemahan itu bisa dari teman-teman kalian yang udah kenal akrab, boleh juga dari pikiran masing-masing. Nah, biar kita tahu nanti ya, from to-nya. Nah, nanti tempel di sini teman-teman semua. Ya, silakan. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Kalau sudah selesai langsung tempel aja. Saya mau minum dulu. Bluetooth-nya belum masuk ya? Iya. Oh, udah masuk ya?
Aku setel aja deh. Ada di sini lagu sih. Extend. Oh iya deh. Belum itu ya. Suaranya belum keluar. Udah connected ya. Ini nama audio ini kan. Ini speaker ya. Mic volume udah. Harusnya udah connect ya. Atau kalau ini bisa kan nyambung ke sini? Ya udah pakai ini aja. Setelah lagu apa gitu. Tapi jangan lagu nasyid. Lagi-lagi yang biasa aja, yang instrumen atau apa. Udah, kalau teman tulis kelemahan kalian, nah, nanti makin mudah untuk apa ya, mengevaluasi itu. Ya. Mempermudah nanti kalau kita sesi praktek nanti akan lebih mudah. Saya kurang di mana, saya perbaiki, saya tingkatkan. Oke, sudah. Misalkan saya gitu ya, kekurangan saya saat komunikasi adalah kekurangan vocabulary, kata-kata. Saya mau menyebutkan ini, tapi kok susah disebutin, nggak muncul di sini gitu. Nah, barangkali berarti kekurangan itulah yang menghambat kita dalam hal komunikasi. Cara meningkatkannya gimana? Nanti kita bahas, ya. Atau saya tadi gampang grogian, kalau maju di depan, belum ngomong udah gemeteran. Ada caranya, ada triknya, gitu ya. Atau saya kalau maju ke depan suka blank, ya. Padahal tadi udah disiapin, udah dicatat, tapi kok blank ya, nggak kebayang gitu. Nah, nanti ada triknya, ada metodenya, ya. Oke, sudah semua tulis? Kalau sudah silakan ditempel di depan. Oke, bebas kok, nggak harus nyontek ya. Kalau nyontek juga boleh. Karena bingung misalkan tulis apa gitu ya. Maksudnya nyontek adalah tanya ke teman, apa sih kekurangan saya saat berbicara, saat komunikasi. Tulis ya, silakan ya. Ada yang biasa aja, ada yang luar biasa, ada yang bahkan terlahir maaf tidak dihargai orang tuanya, ditelantarkan macam-macam. Nah, kita bersyukur hari ini Allah masih lahirkan kita ke dunia, dididik sama orang tua sampai sekarang jadi orang yang baik. Bersyukurlah teman-teman semua. Kalau pernah baca buku The Outliers ya, itu adalah buku yang membicarakan, saya lupa penulisnya. Nanti teman-teman silahkan searching ya, The Outliers. Kalau kita lihat tokoh-tokoh yang ada di dunia saat ini, para founder-founder hebat, misalkan kayak apa ya, Bill Gates, luar biasa Bill Gates. Ya, founder siapa? Founder Google ya, founder Google. Bukan founder sih, CEO-nya. Atau siapa lagi? Mark Zuckerberg gitu ya. Zuckerberg. Ya, siapa lagi? Indonesia misalkan. Ya, contoh Pak Anies Baswedan tadi disebutkan. Ya. Atau siapa lagi? Pramono? Jun? Enggak ya? Belum kelihatan. Deddy Corbuzier. Teman-teman, nanti silakan. Apa sih kaitan buku The Outliers dengan tokoh-tokoh yang ada di dunia? Ternyata buku ini tuh menceritakan tentang proses perjalanan tokoh-tokoh yang ada di dunia dengan proses pendidikannya di keluarga, di lingkungan. Ternyata itu pengaruh banget teman-teman semua. Sangat-sangat berpengaruh. Berpengaruh pada apa? Pola pikirnya, pengetahuannya, ya. Rata-rata tokoh-tokoh hebat di dunia itu lahir bukan dari orang sembarangan. Kita nggak bicara faktor ekonomi ya. Kita nggak bicara faktor apa lagi. Faktor ekonomi nggak terlalu mengaruh. Faktor budaya juga nggak terlalu berpengaruh.
Tapi yang berpengaruh adalah faktor sosial, faktor bahasa. Meskipun bahasa berkaitan dengan budaya. Teman-teman tahu Nabi Muhammad SAW ketika kecil itu dibawa oleh siapa? Ibu susunya? Halimatus Sa'diyah. Dibawa kemana? Kampungnya namanya apa? Apa nama kampungnya? Ya, nanti ingat-ingat ya. Kampungnya itu punya kelebihan di antara kampung di masyarakat Arab. Apa bedanya? Bahasanya. Tata bahasanya bagus. Kalimat yang diucapkan, kalimatnya memang bahasa-bahasa itu apa, pujian-pujian. Kalau ibaratkan di Sunda itu ada Sunda kasar, Sunda halus, gitu ya. Kalau Sunda kasar teh di Bogor, gitu ya. Ada A depannya G gitu ya, A gitu. Tapi kalau teman-teman ke Cianjur, ke Tasik, itu bahasanya jauh. Mereka orang Bogor pada nggak ngerti. Padahal bahasa Sunda. Contohnya kayak gitu. Tasik. Teman-teman semua, The Outliers ini akan menceritakan tentang kenapa banyak orang berpengaruh di dunia, ya. Mereka itu punya proses pendidikan yang berbeda karena orang tuanya, karena faktor sosialnya. Maka kalau kita nanti sudah berkeluarga, meskipun kita lahir di tempat lingkungan yang kurang bagus, ibaratnya seperti itu, karena kita tahu kalau ingin melahirkan generasi hebat, harus dari rahim yang hebat, lingkungan yang bagus, bahasa yang bagus. Sekarang banyak orang tua berbondong pengen bikin klaster khusus orang-orang baik gitu, ya. Ada gak kayak gitu? Ada tuh di daerah mana tuh, Serpong. Ini adalah kawasan jamaah sunnah gitu ya. Setiap hari orang tua kajian gitu. Ya karena saking khawatirnya anak-anak itu terpengaruh sama bahasa-bahasa di luar sana. Yang nauzubillah min zalik, udah mengerikan sekali teman-teman. Nah makanya di Al-Hikmah ini sangat-sangat bisa kita bangun bi'ahnya, lingkungannya, sosial dan bahasanya untuk sama-sama membangun. Biar nanti tercipta the outliers people dari sini gitu. Karena menurut riset cuma ada 1-4% di dunia orang-orang ya yang memiliki the outliers ini gitu ya. Kelebihan-kelebihan. Ya. 1-4% di dunia. Bukan di Mampang, di dunia. Artinya apa? Sangat-sangat sedikit. Sedikit sekali. Ya. Oke, ini tadi adalah kuadran komunikasi. Sudah paham semua teman-teman? Jadi kalau pengen komunikasi, apakah sekedar informasi yang sampai? Begitu? Enggak ya? Apa sekedar menginspirasi orang? Boleh aja, tapi apa itu cukup? Enggak. Kalau kita komunikasi, apa sekedar bikin orang ngerti? Enggak ya? Harus bikin orang tergerak. Itulah dakwah. Ya kan? Dari satu mentor, bikin satu kelompok UPA gitu ya, masing-masing UPA nanti dikaderisasi, dipengaruhi ya dengan metode si Ustadz ini agar masing-masing bikin kelompok lagi, terus sampai sekarang adanya dakwah gitu ya teman-teman ya. Nah ini, jadi kalau kita punya kemampuan komunikasi ya, kita harus bisa mempengaruhi orang ya. Kalau kata para CEO itu, leaders adalah orang yang mampu meng-create leaders ya. Seorang pemimpin harus mampu menciptakan pemimpin-pemimpin lainnya. Itu baru seorang pemimpin yang hebat. Kalau di perusahaan misalkan yang bekerja saat ini sebagai staff, pada dulu nanti ada anak-anak magang, itu kesempatan kalian untuk ngelit mereka, mimpin mereka. Yang di organisasi di BEM, ya kan, nanti punya anggota anak-anak baru, pimpin mereka. Ya, jadikan mereka sebagai apa ya, the next leader yang kalian ciptakan, yang kalian latih, yang kalian pengaruhi, gitu ya. Nah, begitulah seorang public speaker sebenarnya. Oke, jadi sudah ngerti semua. Mudah-mudahan influencing ini bisa menjadi katalisator kita belajar komunikasi ke depan. Oke, kita next lagi. Oke, sebelum itu kita ada sebuah activity teman-teman sekalian. Tadi saya lihat ada yang bawa botol ya. Punya semua gak botol? Enggak ya? Bawa ya? Oke. Sekarang kita akan instruksikan teman-teman untuk membuat sebuah kelompok. Nah, kelompok ini terdiri dari berapa ya? Mungkin 3-5 orang per kelompok. Ikhwan kayaknya ada berapa nih? Ada 10 ya. Nah, silakan bikin 3
sampai 5 orang. Per kelompok silakan. Harus dibentuk ya, akhwat juga silakan bikin 3 sampai 5 kelompok. 3 boleh, 4 boleh atau 5 boleh. Ya, silakan. Oke. Nah, aktivitas ini harus menyingkirkan kursi dulu. Teman-teman keluar dari kursi.